Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang termuat dalam modul 1.1. Saya Dei Sumarni, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Parangunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Pada penugasan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini adalah: 1. Peran guru lebih dominan daripada anak, atau dikatakan dengan teacher-centered learning. Pada posisi ini, guru terfokus pada transfer materi sesuai dengan tuntutan kurikulum, sehingga guru sering merasa terburu-buru untuk menyampaikan keseluruhan materi, dan kondisi anak cenderung diam, hening, dan guru pada posisi ini sering merasa puas karena merasa pembelajaran di kelas berjalan dengan tertib. Yang kedua, murid harus mencapai nilai KKM yang sama. Pencapaian nilai KKM merupakan tujuan akhir dari pembelajaran sebagai tanda ketuntasan belajar anak. Nah, kita sering lupa bahwa tujuan pembelajaran tidak hanya saja anak harus mencapai ketuntasan yang termuat dalam angka atau kognitif saja, tetapi anak juga harus mendapatkan pelajaran berupa nilai-nilai karakter yang baik. Nah, pada saat anak tidak mencapai KKM sesuai yang telah ditentukan, kita juga sering mengatakan anak tersebut bodoh lah, gagal lah, dan kita juga sering menjudge diri sendiri bahwa kita gagal dalam mengajar. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik belajar anak. Saya seringkali dalam pembelajaran menyeting proses pembelajaran dengan satu gaya yang sama untuk semua anak. Padahal anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada anak yang menyukai gambar atau visual, ada anak yang menyukai audio atau suara, dan ada pula anak yang menyukai kinestetik atau gerak dalam melakukan pembelajaran. sini anak bisa memilih untuk menuangkan ide mereka, kreativitas mereka dalam melaksanakan atau membuat
video ataupun dalam bentuk rekaman audio, atau mereka bisa tampil langsung di dalam kelas. Nah, sehingga pada tahap ini guru akan mampu menggali apa sih kemampuan siswa, sehingga kemampuan mereka yang tadinya tertanam belum muncul atau yang tadinya sama-sama akan menjadi kuat atau menjadi tebal, dan mereka akan mampu menyelesaikan satu materi sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau reward. Reward atau apresiasi tidak hanya berbentuk angka, kata-kata berbentuk pujian seperti good job, great, hebat, amazing, the best, dan lainnya. Itu akan membuat motivasi belajar mereka semakin meningkat, dan tentunya akan membuat murid atau anak-anak kita menjadi bahagia. Dan ini senada dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu harus dibuat dengan bahagia. Keempat, gunakan metode bermain dalam belajar. Sebagaimana kita tahu bahwa kodrat anak itu adalah bermain, dan tugas kita adalah bagaimana harus mengemas pembelajaran itu, salah satunya dengan memberikan games-games yang menarik kepada anak sesuai dengan minat mereka. Di sini kita bisa menggunakan atau memanfaatkan gadget yang dimiliki oleh siswa untuk mengakses berbagai games edukasi yang diberikan oleh guru, seperti quizzes, dan lain-lainnya. Tentunya kita juga sebagai guru harus memberikan arahan dan bimbingan kepada mereka bagaimana menggunakan gadget mereka dengan Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, perkuat niat dalam mengajar. Awali pembelajaran dengan niat yang ikhlas, sepenuhnya memberikan daya, upaya, perhatian, bimbingan kita untuk mereka. Tanpa melihat mereka itu siapa, anggaplah mereka sebagai anak sendiri yang harus diperlakukan dengan penuh cinta dan kasih. Lakukan dengan menerapkan sistem AMO, yaitu asah, asih, dan asuh. Terus lakukan sampai terpancar kebahagiaan dalam senyuman mereka. Selanjutnya adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas akan membantu antara siswa dan saya sebagai guru untuk berkolaborasi menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, tentunya ini tidak hanya berisi harapan saya sebagai guru kepada murid saya, tapi harapan murid kepada saya sebagai guru. Nah, sehingga saya harus mampu melaksanakan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, begitupun murid akan memiliki tanggung jawab, disiplin, dan melaksanakan semua kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran kontekstual dengan mewujudkan Merdeka Belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Anak-anak di sekolah tidak hanya mempelajari saja teori, tetapi mereka juga harus mampu menerapkan dan mengaplikasikan pengetahuannya tersebut dalam kehidupan mereka sendiri. Tentunya harus berdasarkan kemampuan mereka sendiri dan tanpa paksaan dari guru. Nah, hal ini tentunya harus juga sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, harus saling menghargai dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, sekolah kami memberikan pembelajaran proyek kepada anak-anak, di mana anak-anak semuanya akan terlibat dalam pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah merancang pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Saya sebagai seorang guru dituntut untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang menarik untuk anak sehingga menumbuhkan keaktifan siswa dalam belajar. Dan juga tidak melupakan kodrat alam, yaitu di mana mereka tinggal dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dimiliki, serta memperhatikan kodrat zaman, yaitu
dibawa pada dunia mereka pada saat ini dengan cara bisa memanfaatkan teknologi yang mereka kuasai untuk diterapkan atau digunakan dalam pembelajaran. Itulah refleksi diri saya setelah mempelajari modul 1.1, dan sampailah kita pada kesimpulan bahwa tugas kita sebagai guru adalah menuntun. Menuntun artinya menggali segala potensi yang dimiliki oleh anak, mengembangkannya sampai mereka mampu hidup mandiri, berdiri sendiri di atas kemampuannya mereka. Dan juga mereka harus memiliki budi pekerti yang baik atau karakter yang baik. Dan tugas kita adalah memberikan suri tauladan atau contoh yang baik bagi mereka.